Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman bukalah Ragonya. Kita akan menjalankan apa adanya. Kita akan start seperti ini. Oke, kita akan buka juga untuk localhostnya. Oke, sudah jalan ya. Kita akan buka terminal juga. Kita akan buka code insidernya. Kita akan masuk dulu ke PHP tutorial, kemudian kita akan masuk ke 12. Kita sudah ya 12, kita akan masuk ke 13. Berarti hari ini mengenai filter hash var ini sebagai validasi form ya. Oke, filter hash var. Oke, ini pengenalannya kita buka dulu. Ini kita belajar terkait dengan filter hashvar. Fungsi filter hashvar digunakan untuk memeriksa apakah variabel dari jenis input tertentu ada ataupun tidak. Jadi ini mirip dengan iset ya, yang sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Fungsi ini memeriksa konten yang diterima oleh halaman PHP dari variabel harus dikirim ke halaman melalui misalnya query string ya. Nah, cara penulisan seperti ini. Ini filter hashvar, kemudian di sini ada input get dan di sini variabelnya. Kita bisa cek. Nah, nanti kalau misalkan terdapat input get-nya, nah dia akan masuk ke kondisi if-nya, dan jika else-nya, jika tidak ditemukan, maka dia akan masuk ke else-nya. Nah, apa perbedaan antara iset dan filter hashvar? Nah, perbedaannya ini di sini ya. Jadi filter hashvar tidak bekerja pada array langsung. Jadi kalau misalkan nanti kita coba ya tunjukkan perbedaannya. Kemudian filter hashvar tidak mempertimbangkan modifikasi ke array post. Nah, untuk lebih terlihatnya sih nanti lebih ke variabel kalau misalnya kita definisikan secara langsung di lokal dan kita menggunakan filter seperti ini, maka itu tidak akan dibaca sebagai sebuah variabel kalau misalkan bukan kiriman dari sebuah pom post ya. Oke, ini akan kita buat sebuah file dulu untuk contoh ya. Kita akan buat file index.php. Oke, kemudian kita akan buat file lagi, namanya kita akan buat inc, kemudian kita buat file get.php. Nah, kayak yang sebelumnya ya. Kemudian kalau ada get, kita gunakan juga untuk post.php. Oke, kita ada memiliki dua buah folder, ada get dan post. Nah, di file get kita akan isi dengan sebuah tag HTML seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah div. Kita akan kasih kelasnya container, misalkan ya, container seperti ini. Kemudian di dalam divnya kita akan buat sebuah promnya kita gunakan metode post ya. Kita gunakan metode post, actionnya ini dia akan ke dirinya sendiri. Kita akan gunakan PHP, kemudian kita akan gunakan echo, HTML, spesial karakter. Kita akan ambil ini, kemudian kita akan gunakan underscore server. Nah, kita gunakan ke dirinya sendiri ya, seperti ini. Kita akan tutup dengan tag ini, sidebarnya kita tutup ya supaya kelihatan. Nah, metodenya post kita akan enter, ini juga kita akan enter. Ini ada, kita save supaya rapi. Oke, di sini kita akan buat sebuah labelnya for name. Oke, di sininya kita isi dengan name ini ya. Kemudian kita akan buat di sini sebuah input, tipenya text, value-nya name, ID-nya name. Kemudian kita akan buat input tipe submit, value-nya submit. Kita akan save. Kemudian kita akan mengisi juga bagian yang post ya. Kita akan gunakan tag PHP seperti ini. Kemudian di sini kita akan cek jika filter, nah tadi ya, filter hashvar ini materi kita. Kita akan cek di sini input underscore post. Nah, kita akan cek input underscore post, isinya adalah name. Nah, seperti ini. Ini jadinya dirapihin ya.
dia buat self post, tapi ini tidak akan kita buat sepanjang ini, kita buat simple aja ya. As name kita akan echo saja sebuah string di sini name. Kemudian seperti ini aja ya, name, kemudian kita kasih isinya ini langsung aja ya, $_post, supaya kita langsung mendapatkan value-nya. Ini sebuah array name, dan name yang ini kita akan hilangkan nih seperti ini terusnya ya. Argumen filter input, ini bukan filter input ya, gunakan spesial karakter. HTML spesial karakter. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan else di sini echo, kan akan echo nama harus diisi. Akan save. Oke ya, kita akan masuk ke indeks. Nah, di indeksnya kita akan isi sebuah tag untuk PHP-nya. Kemudian di sini kita akan cek. Ini sudah pernah kita pakai sebelumnya ya. Jika dia servernya request untuk dirinya sendiri dengan metode get, ini metode get aja ya. Nah, supaya dia ketika dia berjalankan ini masuknya ke mana. Nah, ini akan kita hilangkan dulu. Oke, kita akan require. Nah, kita akan ambil get.php. Nah, kalau misalkan else-nya kita akan require inc post.php. Ini ini salah ya. Else. Nah, ini baru benar. Else. Kita akan save. Nah, sekarang kita akan coba buka ya di sini /php tutorial. Ini ada 13 hashvar. Kita buka. Oke, kita coba masukkan di sini sembarang. Kemudian kita submit. Oke ya, ini sudah berhasil terbaca dengan menggunakan ini ya, filter hashvar. Jadi ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba buat perbedaannya. Jadi perbedaan antara yang hashvar dengan iset. Kita akan coba buat di sini. Kita akan buat sebuah file perbedaan .php. Nah, kita akan buka perbedaan .php. Kita akan buka tag php-nya sini. Pertama, kita akan cek ya. Kita akan cek kalau misalkan dia menggunakan iset. Nah, kemudian kita akan cek nih $_post. Nah, kita akan $_post name. Kita akan ambil di sini name. Nah, dia akan ambil hash karakter post name. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah BR seperti ini ya. Ini juga kita tambahkan BR. Nah, supaya dia ketika nanti dicek ini akan muncul ya. Kemudian kita akan coba cek juga di sini menggunakan filter ya. Filter hashvar. Nah, ini kita gunakan input post, ini juga sama ya. Ini kita tambahkan di sini untuk filter hashvar supaya nanti bisa kita bedakan. Kemudian ini iset. Ya, itu ya. Oke, ini sudah ada ya, sudah jalan. Nah, sekarang kita akan coba buka. Sudah jalan, sudah selesai. Kita akan buka dari sini. Hashvar index. Nah, indeksnya ini langsung mengarah ke situ ya. Kita akan coba cari filenya tadi perbedaan.php. Kita akan buka di sini .php. Kita akan buka, lihat. Ini sama-sama menolak ya, karena tidak terdefinisi. Ini kan baru dibuka ya. Ini metode iset postnya juga menolak. Kita masuk ke sini harus diisi mode iset. Kemudian yang filter hashvar juga ini menolak ya. Dia nama harus diisi filter hashvar. Jadi keduanya ke else ya. Tapi kalau misalkan di sini kita definisikan sebuah variabel
dolar, kita misalkan inject dari sini ya, sebuah variabel, ini nama, misalkan pojok kode di sini ya. Pojok kode seperti ini. Ini kalau misalkan kita save dan kita refresh, nah beda ya. Kalau yang ini dia menerima walaupun ini bukan disubmit dari sebuah form. Nah, sedangkan kalau yang tadi yang sudah kita coba, ini kan metode getnya ini dari sebuah form ya. Ini baru bisa dia menerimanya sebagai sebuah form. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan validasi untuk penggunaan form, gunakanlah yang ini ya, filter hashvar, supaya yang dikirim itu bukan inject dari URL ataupun menggunakan variabel seperti ini, tapi benar-benar dikirim dari form tadi. Jadi ini bisa terbaca. Oke, mudah-mudahan seperti membantu teman-teman. Kira-kira seperti itu ya, filter hashvar. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.